بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tema Muslim Salafiyah dan Muslim Usuliyah. Pada akhir materi di tema 135 yang lalu dikatakan bahwa sebagian besar umat Islam terjebak dalam pemikiran salafiyah atau originalitas dan kurang mengembangkan usuliyah atau autentisitas. Tapi dalam berbagai saluran media informasi dan komunikasi saat ini, kita sering disuguhi istilah yang saling dipertentangkan, yaitu salafi dan aswaja. Apakah ini termasuk kelompok yang saling berbeda atau bertentangan, Pak Iswan? Terima kasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang di tema 136. Nah, apa yang sebelum kita membahas apa yang ditanyakan Pak Jul tadi, saya pertama ingin mengingatkan kembali atau menyampaikan istilah yang kemarin sering kita bahas, yaitu antara istilah agama dan pemikiran agama. Nah, agama ini kan adalah abstraksi Allah yang hadir di dalam bentuk teks-teks yang dapat kita baca sekarang ini. Terlepas berbagai perdebatan, teks-teks seperti berbagai agama lah yang kita kenal di dalam terutama agama-agama samawi begitu. Nah, ini yang kita maksudkan dengan agama gitu. Jadi dalam bentuk teks. Nah, sedangkan pemikiran agama ini adalah usaha daripada pemeluknya atau yang menganut, kita katakan agama tadi, untuk mengabstraksikan teks-teks tadi dengan melakukan interpretasi terhadap teks. Nah, ini ada beda dua. Jadi agama adalah dalam bentuk teks, sedangkan penganutnya menginterpretasikan teks-teks tersebut. Nah, hasil interpretasi itu inilah yang kita sebut dengan pemikiran agama. Nah, ini ada dua gitu. Nah, jadi di dalam konteks kita, dalam konteks Islam, nah kita ini agama yang kita sebut agama yang disebut dengan ad-din al-Islam ini sampai kepada kita sampai kepada kita ini dalam bentuk teks yang kita kenal dengan Al-Quran. Nah, pemeluknya ini adalah Muslim. Nah, para Muslim inilah yang menginterpretasikan daripada teks agama tadi gitu. Nah, hasil interpretasi inilah yang banyak kita kenal gitu. Nah, ini yang perlu disampaikan gitu. Nah, yang kedua, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau di dalam masa Rasulullah hadir, ini tidak jadi masalah gitu. Sebab apa yang ingin ditanyakan, ingin diinterpretasikan oleh sahabat, nah langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Nah, sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkembanglah pemikiran-pemikiran agama ini sejalan dengan berbagai hal yang memerlukan keputusan-keputusan, interpretasi, memerlukan berbagai jalan keluar. Nah, pemikiran-pemikiran agama inilah yang berkembang setelah pasca Rasulullah tidak ada gitu. Nah, dari berbagai pemikiran-pemikiran ini, nah disinilah mulai lahir kelompok-kelompok yang kita katakan aliran-aliran segala macam itu, misalnya seperti Syiah, kita kenal Mu'tazilah, Jabariyah, dan terakhir itu Sunni yang sering kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah yang sering
disingkat oleh sekarang ini, saya kira itulah maksudnya aswaja. Nah, dulu kita kecil-kecil kan tak pernah dengar istilah-istilah aswaja ini kan. Nah, ini yang terjadi. Jadi ini dulu kita pegang apa agama dan pemikiran agama gitu. Mu'tazilah dan Jabariyah sudah jarang kita dengar. Yang sekarang akrab dengan pendengar kita adalah istilah Syiah, Sunni, Wahabi, dan Salafi. Bagaimana memahami hal ini, Pak Iswan? Nah, sekarang kita batasi dulu ya, kita batasi dulu. Nah, kita sekarang tidak sedang membicarakan apa yang kita kenal dengan Syiah atau Jabariyah gitu. Nah, sekarang kita memfokuskan pada Sunni saja gitu. Nah, tadi kan kita katakan ada berbagai aliran nih. Ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Jabariyah gitu. Nah, Sunni yang muncul belakangan setelah Mu'tazilah dan Jabariyah ini sebenarnya Sunni ini adalah sintesa daripada daripada pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dan Jabariyah. Nah, dan saat ini di dalam pemikiran-pemikiran kelompok Sunni, kelompok Sunni ini kelompok yang paling besar lah di dalam pemikiran umat Islam. Nah, kelompok yang terbesar ini yang disebut Sunni tadi kan kita katakan tadi sebagai sintesa dari pemikiran dari pemikiran Mu'tazilah dan Jabariyah. Nah, kelompok-kelompok sini inilah yang terbesar saat ini. Nah, ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang berangkat yang dirintis oleh Al-Asy'ari Al-Maturidi. Nah, di dalam sisi teologi pemikiran-pemikiran akidah ini secara umum kaum Sunni tadi, kaum Aswaja tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengacu pada Al-Asy'ari Al-Maturidi. Nah, ini di dalam pemikiran-pemikiran teologi. Nah, sedangkan di dalam usul fikih, nah hampir semua daripada kalangan Sunni ini setidaknya ada empat mazhab yang dipegang. Nah, yaitu yang kita kenal dengan mazhab Maliki, apalagi itu Hambali, nah Hanafi dan terakhir Syafi'i. Nah, di Indonesia mungkin kita kebanyakan mengacu pada mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya tidak terlalu murni, jadi dia bercampur kan, saling silang terhadap usul fikih ini, terutama di dalam praktek-praktek keagamaan gitu. Jadi apa yang kita kenal sebagai Salafi, Wahabi maupun Sunni itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, jadi kalau sekarang kita kenal tuh apa yang tadi Pak Jul sebut aswaja, segala Salafi, menyebut Sunni itu, yaitu semua itu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Nah, walaupun ada perbedaan yang mendasar pada beberapa hal gitu, tapi secara umum teologinya itu tetap secara umum mengacu pada teologi Al-Asy'ari Maturidi, sedangkan di dalam usul fikihnya ini mengacu pada Imam Malik, Hanafi, Hambali, apalagi Syafi'i. Nah, ini yang kita kenal gitu. Nah, cuma Salafi ini berbeda juga secara munculnya kalau kita lihat dengan Wahabi gitu. Kalau Wahabi kan kita kenal belakangan. Ini merupakan suatu gerakan-gerakan politik yang ingin merubah suatu perubahan untuk kembali pada gerakan mengubah untuk kembali kepada, nah balik lagi kepada maksudnya memurnikan daripada Al-Quran itu gitu, memurnikan daripada Al-Quran dan As-Sunnah katanya gitu. Nah, jadi di sini di sini yang membedakan antara kaum salaf tadi, kaum salaf pada awal-awalnya yang dibangun oleh Asy'ari Maturidi, kaum Sunni ini
maksudnya, dan dan Wahabi yang kita kenal dengan sebutan salaf. Tapi sebenarnya Wahabi ini gerakan juga salaf, karena ingin kembali ingin kembali kepada pemurnian hadis. Nah, inilah yang kita kenal. Jadi semuanya itu dia tetap dalam lingkaran Sunni. Dia bukan, artinya termasuk kita lah ini, ya kan? Dia bukan Syiah, dia bukan juga Mu'tazilah, dan bukan juga Jabariyah, termasuk di dalam arus pemikirannya gitu. Jadi akar masalahnya apa yang diributkan ini, Pak Isan? Nah, kalau kita lihat kan, terutama lihatlah di WA itu kan, kayak kemarin yang seperti saya katakan, ada Salafi versus Aswaja, versus ini saya ingat dulu versus itu kan cuma ninju aja, makanya berantem terus itu dengan. Nah, jadi di sini kita harus memahami makna antara konsep, kalau kita lihat konsep interpretasi tadi kita katakan di awal tadi kan ada interpretasi teks. Nah, interpretasi teks pada awalnya yang melahirkan tadi kelompok-kelompok Mu'tazilah segala macam. Nah, sekarang interpretasi teks kita sebagai Sunni ini kan awalnya ini kan melahirkan macam-macam nih tadi, dari teologinya ada berbagai macam pendapat, yang sebagian besar Asy'ari Al-Maturidi. Dari sisi usul fikihnya itu mazhab yang 4 yang kita kenal. Ini interpretasi teks awal, interpretasi teks. Nah, pengikut-pengikut di bawahnya ini juga mengadakan interpretasi teks, tapi yang diinterpretasikan itu bukan menginterpretasikan teks-teks Al-Quran di dalam cara membangun awal seperti tadi, tapi menginterpretasikan kembali interpretasi teks pendahulu tadi, salaf. Nah, jadi ada interpretasi terhadap teks, ada interpretasi terhadap interpretasi. Nah, inilah biasanya di dalam kajian kita kenal dengan istilah simulakrum. Biasa di dalam bahasa Indonesia ditulis simulakra. Nah, apa simulakra itu? Itu adalah kopi dari kopi. Bukan kopi artinya dari sumber bukan aslinya gitu, bukan dari sumber awal. Dengan perkataan lain, pemikiran agama yang tadi yang telah melahirkan teks-teks masa lalu, baik di bidang teologi maupun di bidang usul fikih ini tadi selalu dirujuk lebih duluan gitu. Misalnya kalau saya tanya, misalnya Pak Ujul seorang intelektual ulama lah misalnya, saya tanya Pak Jul bagaimana masalah tentang konsep bid'ah misalnya, ya kan? Pak Jul langsung, menurut hadis Rasulullah begini. Atau Pak Jul bagaimana tentang konsep misalnya riba? Riba kan menurut kitab ini. Nah, ini yang saya maksudkan. Artinya tidak banyak kita dari awal kita berpikir tenang dulu. Kalau gitu, mari kita kembali dulu. Apa sih yang dimaksudkan Al-Quran dengan konsep ini? Apakah maksud Al-Quran ini tentang namanya riba, tentang namanya ya semuanya, zina atau apa atau ini. Nah, ini awalnya jarang kita kembali kepada langsung kepada Al-Quran dulu, baru kita mengambil bawahnya. Kadang-kadang sekarang kita langsung ke bawah, apalagi kita orang awam ini. Kalau ditanya langsung kita, kalau tidak salah minggu lalu guru aku bilang gini. Nah, ini yang saya maksudkan, kopi daripada kopi. Jadi yang selalu dirujuk duluan itu adalah hasil pemikiran masa lalu. Ini pengaruh apa? Karena statement kita harus kembali kepada salaf, kaum salaf. Nah,
ini yang menyebabkan interpretasi Al-Qur'an agak terbelakang, tapi yang diajukan dulu adalah interpretasi berbagai atau ikutan dari berbagai kitab-kitab masa lalu. Nah, di dalam bidang teologi, eskatologi, maksudnya dalam eskatologi ini tentang konsep-konsep dunia yang akan datang, konsep Tuhan, misalnya konsep akhirat, surga, neraka. Nah, secara umum kaum Sunni ini baik tadi yang namanya apa tadi tuh, baik Aswaja, Salafi, Muhammadiyah, ya kan, ada Muhammadiyah, Muhammad kita, ya macam-macam lah, NU segala macam itu kan semuanya Sunni. Kalau ditanya apa, ya saya Sunni. Kita dengar di dalam WA ketika tengkar-tengkar di dalam YouTube itu semua ngaku saya juga Sunni. Oh, tapi nah ini di dalam teologi sama nih, ya. Kita pada umumnya pemikiran kita sama di dalam teologi, tidak ada perbedaan yang berarti lah. Artinya di dalam menginterpretasikan kiamat itu bagaimana, surga itu bagaimana. Nah, hampir semuanya kita tidak terlalu banyak perbedaan, semuanya mengikuti tentang tradisi-tradisi teologi masa lalu, terutama Asy'ari dan Maturidi gitu. Nah, di dalam usul fikih, nah ini kadang yang saling berbeda gitu, ada yang berbeda gitu di dalam usul fikih. Di dalam usul fikih segala yang kita kenal sekarang ini banyak pertentangan pertentangan gitu. Nah, di dalam teologi dan apa tadi ya, termasuk pendapat masa lalu lah, misalnya tentang Adam, tentang surga, yang tadi saya katakan surga neraka itu semuanya interpretasinya kurang lebih sama. Adam dari surga dibuang ke bumi, terpisah, semua. Adam dibangkitkan, ditiupkan roh, baru dia bangun. Nah, ini semua sama gitu. Nah, ini cuma di dalam bidang fikih, banyak interpretasi yang berlainan, di dalam praktek-praktek keagamaan. Nah, gimana berlainan dengan melihat ini? Berarti ada dua golongan nih. Ada dua golongan kalau kita lihat yang berlainan ini. Ada yang memahami dalam Sunni ini kan, dalam Sunni ada yang memahami dan yang menginterpretasikan teks tadi hanya sebatas di lingkaran teks dalam praktek-praktek keagamaan yang mengikut tradisi masa lalu. Nah, ini ini disebut atau kita kenal dengan kaum Salafi atau kaum Wahabi tadi. Dua ini kaum Salafi, apalagi tadi Wahabi. Nah, yang satunya dari awal, yang satunya ada gerakan-gerakan di Saudi Arabia. Nah, tapi sama gitu. Ini yang pengen kembali kepada teks dalam awal syarat teks. Nah, ada juga sedangkan yang lebih longgar terhadap teks, agak lebih longgar, tapi Sunni juga nih, Sunni juga. Nah, lebih longgar dan juga kaum salaf juga mengikuti yang pendapat masa lalu gitu. Nah, tapi agak lebih longgar terhadap teks-teks masa lalu. Nah, inilah yang menyebut sekarang dirinya Aswaja, atau saya menyebut diri saya Aswaja. Nah, sehingga dua inilah yang muncul ke permukaan. Satu dilabeli oleh masyarakat sebagai Salafi atau sering disebut Wahabi, itu padahal itu beda itu dua itu. Nah, ada juga yang disebut dengan Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal baik Aswaja, baik Salafi, baik itu Wahabi, dan apapun sebutannya yang kita kenal di sekitar kita yang mengacu pada tradisi masa lalu ini, ya secara umum itu namanya pengikut
daripada para intelektual Sunni. Nah ini yang perlu kita pahami gitu. Jadi jangan kita anggap bahwa dua yang sekarang saling ribut ini tidak keluar dia dari kelompok Sunni gitu. Apa yang dapat disimpulkan dari penjelasan ini, Pak Iswan? Nah, dari apa yang dari apa yang kita bicarakan tadi ini dapat kita katakan bahwa sebagian besar kaum Sunni, termasuk kita lah ini kan, termasuk kita lah di dalamnya, baik yang itu yang disebut dengan Aswaja maupun Salafi, Wahabi, ada Muhammadiyah, ada NU dan segala macam itu di dalam konteks organisasi itu sebagian besar tetap berpegang pada tradisi-tradisi masa lalu. Nah, tradisi masa lalu ini yang kita kenal melalui kitab-kitab segala macam itu yang kita sebut dengan turats itu. Nah, kita berpegang pada tradisi masa lalu, baik pemahaman teologi eskatologinya maupun di dalam usul-usul fikih. Itu sebagian besar kita berpegang itu gitu. Nah, tapi di dalam beberapa hal interpretasi terhadap turats ini banyak perbedaan di dalam, terutama di dalam praktek-praktek keagamaan. Nah, disinilah mulai muncul perbedaan ini, mulai muncul yang seperti sekarang ini yang lagi populer itu, ya itu aja yang diomongkan kan. Nah, ini muncul interpretasi ini, dan sekarang makin meruncing kalau kita lihat sejalan dengan perkembangan informasi, perkembangan komunikasi dan telekomunikasi sekarang ini, informasi ini semakin meruncing, dan kalau saya lihat ini sangat membahayakan gitu. Artinya bisa melemahkan daripada satu kesatuan daripada kita, katakanlah tadi kelompok Sunni, karena ini kan dua-duanya kelompok Sunni gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita paham itu sebenarnya topiknya ya ndak susah-susah amat sih, ya kan? Kalau kita lihat kan muter kan cuma itu tuh, cuma tengkar kita. Yang satu tengkar maulid, tengkar ini, padahal sangat remeh-remeh. Tapi yang membicarakan ini sampai tingkat intelektual yang mungkin kelas nasional atau internasional gitu. Seperti Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, segala macam yang kita kenal hari ini. Ini kan ustadz-ustadz yang sangat hebat ini. Tapi tidak mau karena situasi keadaan ini tetap hal remeh-remeh tadi dibicarakan gitu. Nah, padahal ini sebenarnya hal-hal yang sangat tidak mempengaruhi dasar daripada segala macam gitu. Nah, ini yang saya katakan. Jadi artinya dari apa yang kita sampaikan tadi, sangat sedikit generasi Sunni ini yang berusaha melepaskan dirinya dari apa? Dari apa yang tadi Pak Jul katakan, dari terbelenggunya salafiyah, dan kita mengembangkan atau memperjuangkan pemikiran-pemikiran yang bersifat usuliyah. Kita sudah bahas yang lalu di tema apa yang namanya salafiyah dan apa yang namanya usuliyah. Nah, yang saya maksudkan ini bukan salafiyah yang seperti yang diributkan ini gitu. Nah, ini sangat jarang kita kita mau lepas dari belenggu-belenggu pemikiran-pemikiran salafiyah, lari kepada usuliyah. Hampir semua titik berat kita tergantung apa yang sudah kita terima pada masa lalu gitu. Nah, tadi saya katakan kita menginduk kepada turats. Nah, yang saya maksud dengan turats tadi, turats itu adalah produk material dan pemikiran-pemikiran yang diterima oleh sebuah generasi dari peninggalan generasi terdahulu,
di mana warisan tersebut yang diterima tadi ini, di mana warisan tersebut ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan jati diri generasi yang menerimanya. Kita ini sangat penting gitu. Dia bisa membangun apa ya, cara pandang, cara hidup atau cara hidup di dalam baik tindakan, baik pemikiran maupun penilaian. Ya, makanya ini yang kita sering lihat, ada yang saling ngejek masalah celana apa tuh? Cingkrang. Oh, cingkrang lah masalah. Ini saling apa? Saling mengejek. Ini kan artinya Turats yang peninggalan masa lalu ini dia membentuk kepribadian, membentuk jati diri gitu. Nah, Turats juga ini membentuk struktur nalar daripada kita sebagai yang tadi saya katakan selalu kembali ini kan, ini membentuk struktur nalar dan kesadaran serta struktur apa yang merubah tadi struktur perilaku. Nah, bagaimana membentuk struktur itu, bagaimana mempertahankan orisinalitas. Nah, jadi sangat sedikit kita yang membangun autentisitas. Nah, originalitas inilah di dalam bahasa Arabnya disebut salafiyah. Orang yang mengembangkan autentisitas inilah disebut di dalam bahasa Arabnya usuliyah. Jadi ini yang perlu kita pahami, kita sampaikan gitu. Jadi dengan kata lain, dalam kelompok Sunni ada sebagian besar Muslim yang dengan teguh mempertahankan originalitas, dan ada yang berusaha mengadakan interpretasi ulang dengan mengembangkan autentisitas. Dan demikian. Ya, jadi kayak Pak Jul sekarang ini apa Muslim usuliyah nih, karena mungkin banyak pemikiran yang, nah jadi ya ada dua di dalam kelompok Sunni itu, ada dua kan. Tadi kita katakan Muslim itu orang yang menginterpretasikan teks kan. Nah, jadi orang Muslim yang menginterpretasikan teks ini ada dua nih sekarang kita di Indonesia ini. Nah, satu inilah yang kita sebut dengan Muslim Salafiyah, yaitu mungkin masuk saya lah atau Pak Jul, tapi masuk diri kita lah secara umum ini. Nah, inilah yang mempertahankan akar pohon yang kemarin kita tentang kita beri contoh di surah Ibrahim itu, pohon yang kuat itu akar yang menancap bisa menghasilkan buah segala macam. Nah, kelompok kita lah yang Muslim Salafiyah ini yang mempertahankan akar pohon yang saya tidak katakan mati lah, tidak lagi kuat lah. Udah buahnya udah tidak banyak, udah segala macam, udah terseok-seok di samping pohon-pohon tetangga yang lain yang sangat subur, sehingga dia tidak ada buahnya lagi gitu. Tetangga lain pohonnya bagus-bagus, di luar dia pupuknya itu bagus-bagus, buahnya kita nikmati, tapi buah-buah daripada pemikiran Muslim Salafiyah ini sudah tidak tumbuh berkembang lagi. Nah, oleh sebab itu, karena kelompok ini yang paling banyak, nah dan buahnya juga jarang berbuah, nah inilah yang kita rasakan sekarang ini kan. Kita tidak menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi yang bisa dirasakan umat, kita tidak bisa mempertahankan sistem politik, kita tidak bisa mempertahankan apalagi itu sains dan teknologi, sehingga kita tidak memimpin dunia lagi, karena pohon kita udah tidak banyak memberikan buah, bisa membuat nuklir, bisa menghasilkan obat, itu kan. Nah, sekarang sakit apa nih yang sekarang nih? COVID. Nah, kalau kita mampu kan COVID, wah, COVID Indonesia apa tuh? COVID Indonesia merah putih kan? Ya. Nah, kalau kita sakit kan harusnya kita menghasilkan COVID merah putih yang dibeli Cina, dibeli Jepang, dibeli Jerman gitu. Nah, ini tapi kan enggak. Nah, ini yang bikin ini kelompok Muslim yang tidak menguasai apa-apa lagi gitu. Nah, ini Muslim Salafiyah gitu.
Nah, sebagian kecil yang ingin bangkit walaupun terseok-seok, walaupun dicemooh, walaupun di apa. Nah, ini pengen melakukan perubahan-perubahan yang mungkin diharapkan akan akan meletakkan dasar-dasar untuk generasi belajar dari Turat tadi, ya. Nah, sekarang untuk meletakkan dasar-dasar untuk generasi masa depan dengan mengembangkan akar pohon tadi, dipupuk sehingga menumbuhkan pohon yang tinggi, buahnya banyak, berbuah setiap saat. Nah, inilah Muslim usulia. Tapi ini sangat yang sangat sedikit. Bahkan ketika ini mau bangkit, ini ditekan terus oleh para pupuk-pupuk pupuk-pupuk salafiyah ini supaya ini tidak tumbuh gitu. Nah, jadi baik salafiyah maupun usuliyah ini adalah anggota himpunan daripada kelompok Sunni. Nah, yang kita maksudkan dengan kelompok Sunni ini salafiyah ini adalah yang sehari-hari kita pahami bukan sebagai pertentangan antara Salafi dan Wahabi maupun Aswaja gitu. Nah, jadi dua istilah ini adalah istilah pemikiran daripada umat, dapat kita bagi dua. Nah, inilah yang perlu kita bangun. Adapun yang kita ributkan sekarang ini udah kita bahas kemarin, itu soal puruk, soal apa ya? Soal perbedaan puruk-puruk itu saja gitu, bukan hal yang mendasar. Saya kira untuk pemahaman tentang Muslim Salafiyah dan Muslim Usuliyah ini, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan lah masuk kita ini bisa berubah, ke depan kita bisa lebih baik. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kajian ini kita akhiri, beberapa hal dapat saya sampaikan kesimpulan. Pertama, secara umum kita terutama di Indonesia adalah Muslim Sunni yang mengakar pada tradisi intelektual masa lalu. Dalam kelompok Muslim Sunni ini ada yang sangat keras berpegang pada tradisi teks, dan ada yang longgar, dan ada yang berusaha melepaskan diri dari tradisi pemikiran masa lalu terhadap hal-hal yang dipandang tidak sesuai lagi. Dua kelompok pertama inilah dari sisi rasionalitas Qurani yang disebut sebagai Muslim Salafiyah yang mempertahankan originalitas, dan kelompok kedua disebut Muslim Usuliyah yang mengembangkan autentisitas. Demikian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.